Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahla Fitriana, NIM 20030966039, kelas PGMI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat kesatuan ilmu. Secara etimologi, istilah filsafat yang merupakan persamaan kata filsafah dalam bahasa Arab dan filosofi bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata philos dan sophia. Kata philos berarti kekasih, juga bisa berarti sahabat. Adapun sophia berarti kebijaksanaan atau kearifan, bisa juga berarti pengetahuan. Jadi, filsafat secara umum bisa diartikan sebagai kebijakan hidup filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat juga merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, yang dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak di dalam dengan melakukan eksperimen dan percobaan-percobaan, akan tetapi dengan mengutarakan masalah secara sama, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Maka bisa disimpulkan bahwa filsafat memiliki suatu upaya menemukan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang ada melalui penggunaan kemampuan akal secara optimal. Kebenaran yang dihasilkan oleh pemikiran filsafat adalah jawaban dalam bentuk gagasan atau ide. Adapun tujuan dari filsafat ialah untuk memperoleh kebenaran yang bersifat dasar dan menyeluruh dari sistem yang konseptual. Filsafat menghasilkan pula kebenaran yang bersifat abstrak, spekulatif, akan tetapi tidak mampu mengetahui bagaimana cara mengadakannya. Filsafat memiliki peranan melihat dari sebab-sebab kelahiran filsafat dan proses perkembangannya. Sesungguhnya filsafat telah memerankan sedikit 3 peranan utama dalam sejarah pemikiran manusia. Ketiga peranan yang telah diperankannya sebagai pendobrak, pembebas, dan juga pembimbing. Filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Berfilsafat yaitu proses menjadikan kebijaksanaan intelektual dan sosial semakin membumi di tengah manusia lainnya. Dengan demikian, filsafat menjadi lebih dekat dan akrab dengan kehidupan manusia di dunia lain. Filsafat merupakan sumber dan dasar dari cabang-cabang filsafat yang lain, termasuk di dalamnya yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu di berbagai kalangan filsuf dianggap sebagai suatu cabang filsafat yang sangat penting dan mesti dipelajari secara mendalam. Filsafat tentunya sangat berbeda dengan ilmu, karena untuk mengkaji dan mengetahui apakah sesuatu itu adalah ilmu, ternyata dasarnya adalah dengan jalan berpikir secara mendalam dan berkontemplasi. Filsafat disebut induk ilmu pengetahuan karena memang filsafatlah yang telah melahirkan segala ilmu pengetahuan yang ada. Jauh dari keinginan untuk mendewakan dan memuliakan filsafat, kehadirannya yang terus-menerus di sepanjang sejarah peradaban manusia sejak kelahiran sekitar 25 abad yang lalu telah memberi kesaksian yang meyakinkan tentang betapa pentingnya filsafat bagi manusia.
Ilmu merupakan pengetahuan yang digumuli sejak sekolah dasar, pendidikan lanjutan, dan perguruan tinggi. Berfilsafat tentang ilmu berarti terus terang kepada diri sendiri. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia. Ilmu pengetahuan dan filsafat saling berhubungan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Karena filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Hal ini berarti segala prinsip-prinsip yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh filsafat. Ilmu pengetahuan tidak mungkin dapat berkembang tanpa melewati proses filosofis, yaitu pada filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu dan filsafat tidak dapat dipisahkan. Bahkan diibaratkan keduanya seperti mata uang logam atau dua sisi yang saling berkaitan. Selanjutnya, tokoh filsafat. Dalam filsafat ada berbagai macam tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tokoh filsafat yaitu Al-Kindi. Nah, pandangan filsafat menurut Al-Kindi itu bagaimana sih? Nah, bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu, juga proposisi filosofis. Menurut dia, Tuhan tidak mempunyai hakikat, baik hakikat secara jauziyah atau aniyah maupun hakikat kulliyah atau mahiyah. Dalam pandangan filsafat Al-Kindi, Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah yang benar, pertama al-haq, al-awwal, dan yang benar tunggal. Al-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak, bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada objek-objek yang dapat ditangkap indera. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengannya. Tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan zatnya. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. Ia juga merupakan filosof muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam 3 daya, yakni daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Menurutnya, daya yang paling penting adalah daya berpikir karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Al-Kindi juga membagi akal menjadi 3, yakni akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualis. Akal yang bersifat potensial papar Al-Kindi tak bisa mempunyai sifat aktual jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Nah, oleh karena itu, menurut Al-Kindi masih ada satu macam akal lagi, yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Jadi Al-Kindi itu filsafat menurut pandangan Al-Kindi itu Tuhan itu adalah pencipta. Tuhan adalah yang benar, yang hak, dan yang awal, yang benar tunggal. Jadi Al-Kindi menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu kalau Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan haruslah merupakan keesaan yang mutlak, bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada objek-objek yang dapat ditangkap oleh indera. Sekian pemaparan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya Anissa Syahla Fitriana undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.